Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu bismillahirrahmanirrahim, wa min dzalika al-ilmu ladunni. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. ومن ذلك الفرقان عند اشتباه كل إشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن ذلك النجاة من النار. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها kana ala rabbika hatman maghdiya ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara kemuliaan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat kepada Allah, atau bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmul laduni, ilmu laduni. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari ilmu terhadap kalian. Ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan kepada hambanya tanpa sebab belajar atau tanpa sebab guru. Langsung Allah berikan ilmu yang dahsyat, yaitu ilmu laduni, tanpa guru dan tanpa belajar. Di antaranya Ibnu Hajar yang menyusun kitab hadis dalam masalah ahkam, yaitu Bulughul Maram. Beliau belajar tidak pernah masuk sampai tua, nggak pernah masuk sedikit pun yang dilajarinya. Akhirnya beliau putus asa pulang lewat hutan. Lewat hutan, tiba-tiba di tengah hutan ada hujan. Ketika hujan, beliau mampir ke goa dan tetesan air hujan tersebut mengenai batu. Batu tadi sampai lubang. Ketetesan air sedikit demi sedikit. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Di dalam benak Imam Ibnu Hajar, batu yang keras ini ditetesi oleh air sedikit demi sedikit,
bisa lubang. Bagaimana dengan hatiku, katanya Ibnu Hajar. Kembali lagi Ibnu Hajar untuk belajar. Cuma kali ini ketika baru mulai belajar langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Seluruh kitab-kitab, seluruh ilmu-ilmu sebagai fan dikuasai oleh beliau karena Allah berikan langsung ilmu tanpa pelantara guru, tanpa pelantara belajar. Itulah yang namanya ilmu laduni. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat mengerjakan semua perintah-perintah Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan ilmu laduni. Ilmu laduni di dalam salah satu kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Siftud Durar, di buku tersebut beliau mengatakan al-ilmu laduni fina. Kata Al-Habib Ali, ilmu laduni itu milik kita, yakni milik Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan ilmu sir, ilmu rahasia, dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya terkecuali mereka ada keterkaitan kecintaan terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berapa banyak kitab-kitab, mereka sangat mengagungkan, sangat memuliakan, sangat mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkataan Al-Imam Al-Qutbul Ghaith, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Imam Suyuti, seorang pakar hadis, seorang pakar ilmu berbagai fan, dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Imam Suyuti, kata beliau, diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya, kecintaannya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkataan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali Al-Habsyi mengenai ilmu laduni. Kedua-dua imam ini mereka memang ada keterkaitan yang kuat dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dan juga kepada Al-Imam Suyuti. Dua-duanya ini orang yang dekat dan keterikatannya dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sangat luar biasa. Dan dua-duanya ini, kata Al-Imam Al-Habib Al-Habsyi, diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu laduni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa min dzalika al-furqanu inda istibaqul iskal. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-furqanu, yaitu bisa membedakan ketika adanya kerincuan. Mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang samar buat diri kita, kadang-kadang rincu buat diri kita. Maka janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang hak yang batil ketika adanya kerincuan. Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau khalwat di tengah-tengah hutan, tiba-tiba datang suara, yang mana suara tersebut datangnya beserta dengan cahaya yang begitu luar biasa terang. Di tengah-tengah cahaya tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Kata di tengah-tengah cahaya itu, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Kemudian kata suara yang ada di tengah-tengah cahaya, waqad ahlaltu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, mulai saat ini, detik ini, malam hari ini, seluruh yang aku haramkan halal bagimu, kata cahaya tersebut. Nah, kalau buat kita kan nyaman. Wahai Abu Bakar, malam hari ini seluruh yang aku haramkan sudah aku halalkan bagi engkau. Alhamdulillah, ini yang aku tunggu-tunggu. Ya kan? Lulus mengerjakan sholat, beres enggak sholat. Padahal sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kita mati. Enggak ada istilah salat itu pray, enggak ada. Sampai kapanpun, semakrifat apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada istilahnya salat itu pray. Nabi Muhammad kurang apa makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad kurang dekat bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Beliau ibadah kepada Allah hatta yatawarramat qadamahu. Kedua telapak kakinya sampai bengkak, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu. Mulai malam ini, mulai detik ini, aku halalkan apa yang haram bagi engkau. Beres. Apa kata beliau? Ikhsa ihlain. Wahai setan, nyingkrilah engkau dari aku. Menjauhlah engkau dariku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil ketika adanya kerincuan. Ya, yang ada zaman sekarang sudah betul-betul haram, ditarik dalilnya supaya halal. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, bagaimana caranya setan ini menggoda kita antara hak dan batil, kemudian diadu oleh iblis agar rincung atau rancau. Adapun zaman sekarang sudah jelas haram, sudah jelas diharamkan oleh Allah, cuma cari dalil bagaimana caranya halal. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, dikhela. Ya. Kemudian wal kafaratu lidzunub wal kafaratu lisayyi'at wal maghfiratu lidzunub, dan juga orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satu penghapus dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, pengampun dari dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka pasti Allah akan jadikan kepada kalian al-furqan, yakni pemisah antara yang hak dan batil ketika ada kerincuan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh kejelekan-kejelekan kalian. Perbuatan-perbuatan yang buruk dan dosa-dosa yang kita perbuat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi Muhammad, ketika kita melakukan satu perbuatan buruk, ketika kita melakukan satu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Muhammad, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang buruk akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, dan di antara kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an-najatu minan nar, yaitu pembebasan atau selamat dari api neraka. Allah mengatakan, wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti di antara kalian bakal melewati as-sirat. Tidak ada satupun di antara kita pasti bakal melewati sirat, wajib hukumnya. Sering kita katakan sirat, di bawahnya yaitu neraka jahanam. Dan orang yang ketika melewati sirat enggak selamat, enggak sukses, enggak lolos, maka dengan sendirinya ia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika melewati as-sirat, yaitu dengan bisa melewatinya dengan sempurna. Wa nadaru zalimina fi ajsiyah, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati as-sirat maka dia akan kecemplung atau jatuh dari as-sirat dan akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita semua dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.